Tapi duduk dengan rapi ya, duduk dengan rapi, tidak mencurut. Ayo duduk dengan rapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengisi waktu menunggu pembicara yang sedang ada di perjalanan, kita sholawat dulu bareng-bareng ya. Sholawat bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa'i khairil anam wablighil mukhtara 'anna wablighil mukhtara 'anna min salatin wassalami. Rabbi khalaq Taha min nur fihi ihtiram fihi ihtiram nadahu abdil ya mukhtar antal amin antal amin. Rabbi khalaq Taha min nur fihi ihtiram fihi ihtiram nadahu abdil ya mukhtar antal amin antal amin. Lamma irtaqal baital ma'mur صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله الله يا الله الله يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله يا الصفات العالية قائم بالفنا أريد عطي يا ربي إني يد الصفات العالية قائم بالفنا أريد فينا
الختام وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Dari Ketua Yayasan kepada Bu Haji Mahari Robiatul Adawiyah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina khairil bariyat Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang dimuliakan oleh Allah, Ibunda saya tercinta Umi Hajar Ruqayyah, Bapak Haji Ali bin Kok, dan seluruh keluarga besar Yayasan Al Fathah Ma'an Nawawi. Pada hari ini mungkin beliau sedang ada kesibukan dengan program SMP ujian sekolah di SMP ini. Yang dimuliakan oleh Allah, para bunda kepala sekolah beserta seluruh dewan guru, Bapak Ibu dewan guru, harap segera formasi duduk di depan panggung, dan bunda-bunda wali murid yang masih ada, para bunda, para bapak-bapak guru, mohon segera berada di depan panggung karena sebentar lagi ada Pemanda Kiai Haji Jamaluddin An-Nawawi dari Pondok Pesantren Al-Baqiyah Shalihat. Bapak-bapak yang ada silakan masuk hadir menikmati sajian rohani yang akan disampaikan oleh Pemanda kami Kiai Haji Jamaluddin An-Nawawi. Segera merapat ke depan panggung, Bapak Ibu duduk di depan untuk kita menikmati sajian rohani ya, kajian rohani kita. Para dewan guru dan seluruh anak-anakku yang setia. Kelas berapa ini kakak? Aduh ya Allah, kelas 4, cantik soleha. Tetap ada ya di depan panggung. Nanti Allah beri pahala ya. Ada Kak Aura ya. Kelas berapa sekarang? Kelas 3. Alhamdulillah. Dan teman-temannya semua. Ini kelas 4 semua ya Putra? Oh Allahu Akbar. Kelas 2 ada, kelas 5 ada, kelas 2 ada. Alhamdulillah. Senang semuanya acara ini? Barakallah. Para ibu wali murid, korlas, masih pada hadir? Gimana jualannya? Laku? Habis manis? Habis? Subhanallah, enak buatannya ya. Kue-kuenya enak, mantap ya. Mudah-mudahan tahun depannya kita lebih semangat lagi ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah.
hari ini kita bisa menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj dan Market Day. Namanya 2 in 1, 2 jadi 1 ya. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj ini menjadikan kita lebih kuat iman Islam kita, iman takwa kita, sehingga kita semua ya keluarga besar Nurul A'raf Allah catatkan nanti sebagai ahli surga, amin. Dicatat oleh Allah orang yang sukses dunia akhirat, amin. Insya Allah. Maka mari terus memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga semakin berlimpah juragan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat Allah ridho kepada kita semuanya. Nanti pada acara ini kita akan kedatangan ulama kita. Beliau adalah Kiai Haji Jamaluddin An-Nawawi, akan menyampaikan kepada kita tausiah dan hikmah peringatan Isra Mi'raj kepada kita semua. Siap? Siap? Insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat, anak-anakku sayang yang masih tersisa, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, kalau dihitung waktu sudah 2 tahun tidak kita laksanakan secara besar. Kalau dilaksanakan hanya perwakilan. Baru tahun ini Bunda Guru ya, Bunda Kepala Sekolah dan Bunda Guru berjuang untuk melaksanakan secara semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 hadir tadi. Alhamdulillah. Nah, karena 2 tahun tidak diselenggarakan acara ini, mungkin tidak sesempurna seperti dulu karena bertahap ya. Nanti mudah-mudahan setelah Idul Fitri kita akan ada acara halal bi insya sekaligus wisuda tahfiz yang ke-6. Siapa yang mau wisuda? Amin ya Rabbal. Ada yang hafalannya juz 30, ada yang juz 29, ada yang juz 28, bahkan ada yang juz 27. Yang gak boleh apa? Juz jeruk, juz apel, itu bukan Al-Quran, itu mah minum. Makanya ya harus rajin insya. Nah, yang udah hafalan juz 27 ada seorang kakak kelas 5 ya. Mudah-mudahan nah, selanjutnya anak-anakku sayang, di setelah Ramadan nanti agendanya banyak ya, termasuk tahfiz Quran, ada acara-acara yang lain. Dimaksudkan untuk apa? Untuk membangun karakter, karena Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, hanya saja aku diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Saya pada sayang sama mamahnya, sayang sama ayahnya, sayang sama bunda guru, sama bapak guru. Kalau sayang, berikan akhlak yang baik, ikuti nasihatnya ya, insya Allah. Bapak Ibu Dewan Guru, hadirin hadirat, anak-anak sayang, jadi mohon dimaklum, mohon dimaafkan kalau dalam acara ini banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi, karena tadi backgroundnya juga memang sudah 2 tahun kita tidak melaksanakan secara serempak. Baru tahun ini kita buka, tapi ini juga alhamdulillah tadi dari pagi anak-anak sudah tampil, sudah ada acara market day. Allahu Akbar. Terima kasih ya Bunda Korlas ya, koordinasi semuanya berjalan dengan lancar. Bahkan banyak yang dagangannya dari pagi sudah habis. Ya Allah, dagangnya laku banget ya. Insya Allah akan menjadi pendidikan karakter buat anak kita. Dari kecil sudah punya jiwa entrepreneurship. Apa sih itu tuh? Itu jiwanya orang-orang yang soleh. Di antaranya siapa? Kalau perempuan Siti Khadijah, beliau adalah seorang pedagang wanita yang sukses. Rasulullah pun juga sukses. Bahkan
Rasulullah terkenal dengan jiwa al-amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Dagangnya dagang jujur, dagangnya dagang benar-benar apa adanya, tidak ada bohong-bohong. Subhanallah ya. Jadi karakter itu bisa ditanamkan dari kecil, karakter keberanian dalam usaha, kemandirian, dan karakter teguh wal iman Islamnya. Walaupun sibuk dagang, tapi sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Anak-anak sudah sholat 5 waktu? Sholat subuhnya di mana? Di subuh, zuhur, asar, maghrib. Sholatnya nggak ada yang Nah, insya Allah kalau orang yang sholat 5 waktu, rajin, kreatif, mandiri, insya Allah sukses dunia maupun akhirat. Ya, saya dari yayasan juga mohon maafkan ya apabila banyak kekurangan-kekurangan dalam setiap penyelenggaraan acara. Mohon doanya, walaupun ada kekurangan, tapi tetap barokah dunia maupun akhirat. Insya Allah. Jadi kepada yang masih tersisa yang hadir, mari kita sama-sama dengan konsentrasi menyimak, memasukkan semua nasihat-nasihat menjadi ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Hadirin hadirat, demikian sambutan saya tidak panjang. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada kekurangan kesalahan, mohon dibukakan pintu kemaafan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbal alamin, usolli wa usallimu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi bi ihsanin ila yaumil din. Yang terhormat dan Allah muliakan Al-Ustazah Al-Hajjah Rabi'ah Adawiyah beserta keluarga besar Nurul Arod, para dewan guru, para wali siswa-siswi Nurul Arod, semuanya, juga para adik-adik pelajar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, siang ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita berharap pertemuan ini akan menjadi hikmah buat kita. Bulan Rajabnya sudah berlalu, pekan depan insya Allah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan.
Mudah-mudahan Allah memberi panjang umur, kekuatan jasmani rohani kita, sehingga kita dapat menunaikan siang Ramadan dengan baik. Selanjutnya, Isra Mi'raj ini sudah maklum diurai di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Untuk kaitan Mi'rajnya diungkap oleh Allah di dalam surah An-Najm. Ketika bicara hikmah Isra Mi'raj, Isra itu kan perjalanan datar, berarti ini horizontal, ya kan, horizontal. Mi'raj itu berarti tegak lurus, namanya vertikal, betul ya? Jadi ada vertikal, ada horizontal. Ini dia. Namanya horizontal ya, ada ya. Terus itu vertikal. Horizontal itu kan gambarannya hablum minan nas. Hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau vertikal berarti hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kita namanya makhluk, Allah namanya Khaliq. Ya, ada Khaliq, sang pencipta. Kita ini makhluk yang diciptakan. Nah, berarti sholat ini kan sebagai kesimpulan akhir dari perjalanan spiritual Rasulullah, sehingga sholat ini ya yang kita lakukan, yang tadi disampaikan oleh Ibu Salah ya, dari 5 waktu itu merupakan kolaborasi gabungan dari para nabi. Ada dari 5 waktu itu kan ada sholatnya Nabi Adam, sholatnya Nabi Daud, ada 5 nabi dikombinasikan. Nah, sehingga akhirnya jadilah 5 waktu yang disebut dengan as-shalawatul maktubat, sholat yang diwajibkan. Nah, sholat yang kita kerjakan itu jelas ya, mengandung makna agar umat Islam ini mampu menerjemahkan dari sholat yang kita kerjakan itu untuk menjadi kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kan gitu gambarannya dong. Nah, sholat ini kan ya, didefinisikan oleh para fuqaha itu ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan wudhu salam, kan gitu. Dari takbiratul ihram sampai salam itu semua satu demi satu. Maka di dalam ilmu fikih diistilahkan dengan apa tuh? Arkanus sholah. Ya, berarti rukun sholat. Jadi kalau rukun sholat itu harus dilakukan. Kalau tidak, artinya ditinggalkan dengan sengaja, berarti sholatnya itu tidak sah, kan gitu tuh, kecuali lupa, lain-lain kalau lupa. Nah, rukun sholat itu ada 17, kan begitu ya, tadi intinya ada 17. Nah, yang 17 itu dibagi itu 3, dibagi 3 ya.
ada namanya ruknun qalbiyun. Yang kedua ruknun fi'liyun. Yang ketiga ada ruknun qauliyun. Kalau ruknun qauliyun itu hati ini yang dilakukan dengan hati. Nah itu niat. Niat ya. An-niyatu qasdu syai'i muqtarana bi'ilihi. Kan gitu ya disampaikan dengan wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun. Kan begitu. Jadi niat itu memaksudkan sesuatu dibarengi, disinkronkan dengan perbuatan. Ini kita kan berdiri itu Allah panjangkan itu. Nah sepanjang kita membaca Allahu Akbar itu tanamkan di hati bahwa kita melaksanakan sholat. Maka ya yang sudah mahunduk kalau ngaji parukunan Sunda ya zaman dulu tuh udah usolli kan begitu tuh, usolli misalnya sholat zuhur ya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Ya keadaan kalau sendiri, imaman kalau jadi imam, makmuman kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Konsen tuh ketika Allah lihat tuh yang tempat sujud, jangan melihat Indomie ya. Jangan melihat lapangan tenisnya ya. Apalagi galon itu kosong ya. Konsen tuh ke tempat sujud. Begitu ya. Kan kita sedang apa namanya dinas ya, komunikasi dengan Allah. Nah mohon maaf nih ibu-ibu nih orang tua santri yang hadir, orang Sunda sanes ya, Jawi ya. Oke, insya Allah ini bersami nih. Siapa nih kan belajar di Jawa Timur ya. Tapi insya Allah itu pakai dulu sami itu. Kali iki sing tiang-tiang sing orang yang sing saking Sunda itu. Karena kalau yakin enten istilah parukunan, istilah persalatipun sholat menika niku ya nyambung kalian para guru ingkang wonten ing Jawa Tengah kalian Jawa Timur. Nggih. Wah. Lagian kalau dulu itu maaf ya kita tuh orang NU ya gitu ya. Nahdlatul Ulama sing sampun puncorok menika aswaja ahli sunnah wal jamaah. Ini kalau yakin di panjenengan sedanten sing saking Jawa Tengah maupun Jawa Timur kali Jawa Barat menika nggih insyaallah nek sanadipun niku para ulama sangka Nahdlatul Ulama itu mesti sami niku boten padha blas ngoten nggih. Terus nggih. Nah, pasti sama itu. Usolnya sama. Kalian gitu ya. Usolnya ini maaf ya bro, kakinya kalau cowok kan ini sinkron musjekan wedok ya kan, iya kan, wedok itu rapat terus, ini jalan, sinkron musjekan, ya. Tapi sekarang model, ada sholat yang model, ya. Jadi ini kata bahasa Jermannya zebra, ya. Rumahnya sampai begini. Saya pernah tuh, maaf ya, berjamaah. Saya udah begini, didoketin terus. Geser kok, foto aja begini. Tahu tuh, aliran apa saya juga ngerti tuh. Aduh. Tapi yang paling bahaya sih aliran listrik lah. Pernah nih, belum tahu. Ya.
kita tuh sering aswaja itu mendet kitab-kitab para fuqaha ingkang sampun mendetipun itu mazhab Syafi'i radhiyallahu an. Kan begitu ya. Ini jelas Allahu Akbar kan gitu. Oh, sini ya perempuan kan ini gitu kan. Hati-hati nih, nah niat kita segitu kayak guru kita. Waqaddimil akhassa binti Shalih waqaddiman masyita binti Shalih. Dah kita ikuti ulama-ulama dahulu kok begitu caranya ya. Dilihat usolli, fardhu, maghribi dan seterusnya. Karena dalam niat itu terangkai di situ ada qasdu, ada ta'ahud, ada ta'yin. Pikir-pikir kalau kita ngaji sholat aja susah ya. Angel apa boten? Mungkin. Angel apa boten? Mungkin. Udah pasti itu angel tenanan. Tapi karena memang tiap hari kerja kan kadang-kadang kita suka mengabaikan. Padahal kita sholat tiap hari. Betul ya? Tapi untuk bisa mencapai kesempurnaan itu kadang angel tenanan. Gimana apa boten? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wallahu a'lam. Qad aflaha, sungguh bahagia al mu'minuna, mereka orang yang beriman. Siapa yang akan bahagia orang beriman yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, adalah mereka yang dalam sholatnya khusyuk. Betul Bu? Betul? Adik-adik, bener nggak? Udah bener aja dah. Turukul qalbi. Makanya sholat yang kita lakukan itu sebagai cerminan untuk kehidupan kita di luar sholat. Ya, makanya nyatakan Isra'nya Rasulullah minal masjid ilal masjid, setarnya masjid, puncaknya juga masjid nih. Sing ngakone wong Islam menika pripun caripun niku atine niku ben saged istidhor witeng masjid nganti masjid meneh. Hatinya harus suci. Kita kan sholat nih, ketika berkaitan dengan rukun qalbi, di situ konsentrasi bahwa hati kita ini fokus, tidak ada ingatan-ingatan sesuatu yang beraroma dunia, tetapi kita konsen menghadap Allah Subhanahu. Kita juga di luar sholat begitu. Makanya ini hati ini yang menjadi penentu. Apalagi kalau kita ngaji kitab tasawuf, bagaimana nih peranan hati manusia, iya kan? Ala inna fil jasadi mudghatan, kan begitu tuh. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada mudghah. Mudghah itu apa? Mana nih itu? Daging sekepal. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadul kulluhu ala wahyal qalbu. Jadi kalau daging sekepalnya apik, bagus, maka yang lain pun juga katut bagus. Tapi sebaliknya, ya tentu kalau tidak baik maka semua juga tidak baik. Ala itanbeh, ketahui, itulah yang namanya hati. Ya, orang yang hatinya konsen, orang yang ahlus sholat, insya Allah di luar sholat juga hatinya terjaga. Nih, di tengah persaingan global, kadang kan penyakit hati itu mudah terendus.
Ada tetangganya beli mobil baru. Wah, mari apa itu? Puyeng 7 keliling. Begitu ya. Oh, kita di perumahan udah 5 tahun, ada orang baru aja 3 bulan, waduh langsung renovasi rumahnya. Waduh, nah, hatinya sakit, masuk IGD. Sebulan baru pulang, tambah lagi mobilnya 2. Tetangganya yang senang, dia malah innalillahi wa inna ilaihi. Ini penyakit hati, bahaya ini, hati ini berbahaya ya. Kita gampang suudon sama orang lain, jelek sangka, betul? Iya, itu hatinya kotor. Kalau orang Islam tuh hatinya tuh jangan kotor. Kalau ada berita-berita yang tidak nyaman harus tabayun, betul nggak? Ya, harus klarifikasi dulu. Jangan mudah terpengaruh oleh pemberitaan-pemberitaan yang tidak jelas. Setuju Bu ini? Kok pada menang baik sih? Ya betul Bu? Iya, jangan dulu gampang percaya. Tetangganya gini ngomong, Mbak, tuh suami kamu tuh kok ada yang numpang motornya, kok biasa sendirian kok tutup. Mana itu? Wah, tabayun dulu, ternyata bukan suaminya, cuma mirip wajahnya. Akhirnya pulang suaminya diseneni, bis capek kerja, dimarahin lagi. Itu akibat emang ibu-ibu mau pengrajin apa ke HP. Cuman hadir yang segini doang, tablet Ascom ke status. Bulan belajar kampung tidak ikat buka status, aku di kampung. Emang gua nanyain. Oh, udah. Ya, jadi kita jangan mudah percaya kalau ada berita. Tabayun dulu. Nih, rukun qauli. Yang kedua apa tuh? Rukun qauliyun dalam sholat nih. Ya, dari rukun sholat yang 17 itu ada rukun qauli, ucapan. Mana diantaranya? Membaca surah Fatihah. Baca surah Fatihah itu rukun qauli. Kalau nggak benar baca Fatihahnya, sholatnya juga nggak benar. Makanya ini imam taraweh nih, mohon maaf di para asatid, jangan kecepatan. Waduh, sholat patas. Di masjid kami, di kampung kami ada 6 imam yang siap untuk dalam imam taraweh. Cuma ada yang komplain karena ada yang usianya di atas 60 tahun, bisik-bisik, tolong jangan dipakai, ini bacaannya lambat. Wah, Masya Allah, pengennya patas. Sholat 20 rakaat, witir 3, jumlah jamnya jadi jebleh 23 rakaat, selesai dalam waktu 20 menit. Patas. Cuman kan persoalannya mana tumakninahnya. Bacaan Fatihah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Aku hancur. Kata kamu amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Enggak boleh itu, jangan. Ojo kesusu. Ini apa betul? Ojo kesusu. Jangan cepet-cepet mau kemana? Ya. Nih baca Fatihahnya yang ancak, kata orang Sunda yang tarkir. Nah, jadi sholat kita ketika baca Fatihah yang fasih sesuai dengan tajwidnya, warattilil Qur'ana tartila, terjemahkan juga di luar sholat. Betul? Nih, ucapan nih, ngomong nih, orang Islam yang senang sholat, ahli ibadah, jaga mulut. Setuju? Cerewet ampun, ya bindali. Masya Allah, orang ngomong sekelimat, dia mau ngomong sampai 1000 kalimat. Suaminya ngomong 3 kata, istrinya 3 juta kata. Memel, ya. Nih, qauli, ucapan itu. Makanya Nabi bersabda, salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisan. Hati-hati Bu,
orang-orang kan ngebully, ngejelek-jelekin ke pemerintah. Minyak goreng mahal, apalagi bahan bakar mahal, ini mahal. Semua juga ingin stabil, betul? Kok cari jiwa ini menang baik nih, Bu? Semua pengen akhirnya udah mudingnya enggak. Ini pemerintah zolim, pemerintah togut. Astagfirullahaladzim. Ya udah pindah, jangan di Indonesia. Betul. Sama aja kita motong telunjuk di paha sendiri. Nggih apa boten? Wes namanya dalil bae, tenang-tenang, mau mahake yang penting punya duit. Setuju? Iya. Motor harga 16 juta, kita punya duit buat beli, murah nggak? Murah. Jeruk sekilo 30.000, nggak punya duit, mahal kagak? Itu aja udah, kok repot. Setuju? Gitu, Bu. Enjoy aja, happy. Jangan terlalu banyak koreksi orang lain, diri sendiri juga banyak yang harus dikoreksi. Betul nggak? Iya. Pas penalti Ronald Messi langsung siap mau tendang bola penalti, ternyata gagal. Apa kata penonton? Wah, katanya bego, bilang bolongan. Coba yang ngomong begitu suruh tampil kok, ayo sok penalti. Yang jagonya aja nggak bisa memasukkan, coba dia. Itu jangan begitu, ya. Makanya kita kadang pandai-pandai ngoreksi orang lain, dirinya sendiri aja tidak terkoreksi, ya kan? Yang terbaik orang Islam itu suka menutup cacat, nutup aib saudaranya, betul? Kok pada diem aja sih? Setuju, Bu? Orang muslim yang baik itu yang suka nutup aib saudaranya. Oh, si anu korupsi, dia mah bunuh aja, hukum mati, hukum gantung. Karena yang ngomong itu nggak kebagian. Nauzubillahimin. Waduh, cukup kita mah a'udzubillahi min syarri, saya berlindung kepada Allah dari kejelekan akhlaknya dia. Jangan berlebihan. Khawatir kita terlalu berlebihan membaca dan mengungkap aib orang lain, malah justru tuasi malakama. Nauzubillahimin. Rukun kauli jaga diucapkan. Ya, Bu, nih ngomong lisan tuh nggak bertulang, gampang kalau ngomong gampang. Tapi kalau ngomongnya nggak pakai ilmu, ngomongnya nggak pakai akhlak, alias asbun, alias asal bunyi, enak di dia, nggak enak di orang lain, itu beresiko. Tutur kata tuh berpengaruh. Cewek cantik tapi ngomongnya ya Allah bahasa kebun binatang. Bawa motor musim hujan di pinggir jalan, tahu di depan ada lubang, cetrot. Akhirnya muncrat. Kena ibu ngomong ya Allah anjing, wapi, petek, orai kadut, orai sanja. Masya Allah, kata kebun binatang pindah ke mulutnya. Padahal cukup astagfirullahaladzim, subhanallah. Cukup aja memaafkan, dia bukan sengaja, betul? Masya Allah. Apalagi itu ke suami ngomongnya dasar lu kunyuk. Ya Allah, eta awewe ngomong kasar nyebut kunyuk. Hati-hati, Bu. Makanya kita jangan sok merasa ahli ibadah, padahal di hal lain juga kadang-kadang kita banyak kekurangan. Betul? Nggih napa boten? Yuk mari Isra Mi'raj yang dirayakan ini, pasti ini juga biayanya pada gede, dipinta murid bayaran salimbah duit. Nah jangan sampai nggak ada hikmah di balik itu. Penceramahnya aja ini luar provinsi, lintas provinsi, Jawa Timur, Jawa Barat. Iya, Masya Allah. Ya Bu ya, ucapan qaulun ma'ruf
ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu a'lam. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun dan bernilai maaf, khairun itu lebih baik min shadaqatin daripada bersedekah harta, yatba'uha adza yang diiringi dengan penyesalan. Gua nyesel hanjakal teh sundama sedekah infak kipas angin di masjid mau diambil lagi, daripada gitu dengan ngomong yang santun. Setuju? Ucapanmu alhamdulillah kualiku syukur dumateng Gusti Allah taala ning salipun pepangi berpengen salat kali konco dan Jawa Timur ka Jawa Tengah niku pas matur niku ngomongnya sesuai adaptasi ngoten niku insyaallah niku aman dan terkendali. Gitu. Aji ning rokok dumunung sangka usono aji ning di dumunung sangka lati. Insyaallah kemanapun kita aman. Betul? Rukun kali terakhir rukun fi'li. Ini perbuatan sujud, ruku, wasjud, waqtarib, warka'u ma'arrakin. Rukunnya gimana, sujudnya gimana. Nah, sholatnya benar-benar. Saya pernah lihat orang ada yang sujud persis kayak buaya mau nerekam mangsa. Ini tafsir dari mana? Ini ngajinya sih di bahan Google punya. Jadi zaman sekarang itu kan ulama kebagi 4 tuh ya. Ada ulama salaf, ada ulama kholaf, ada ulama WhatsApp. Dulunya ulama kalak. Semua kayak buaya mau masuk sampai panjang begitu. Padahal konteks hadisnya wa aqalas sujud itu bukan berarti Rasul memanjangkan sujudnya sehingga buaya mau bukan, maksudnya memanjangkan, melamakan bacaan di waktu sujud. Nah, makanya ngaji itu dulu pakai sanad ketika kanjeng Rasul asal-asalan ngaji di bangku ngaji kitab bodas dan aku ijtihad ngaku mujtahid. Para mujtahidin dihinakan. Apa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu goblok gitu. Astagfirullah. Maneh naon sih tadi diajarkan para poet. Terus tunggu darah kobar geus wani ngekeun ka para ulama awas. Tuh, setuju? Rasanya ini dikta, ulah timbang ilmu wae, akhlak yang penting. Ya, jelema nu ahli ilmu itu dan jaminan akhlaknya bagus. Setuju? Orang yang akhlaknya baik menunjukkan bahwa dia berilmu. Makanya kan Kanjeng Nabi bersabda, innallaha ahabbal islama bimakarimil akhlaqi wa bimahasinil amal. Innallaha sesungguhnya Allah ahabbal islama melingkungi Islam bimakarimil akhlak dengan budi pekerti yang mulia wa bimahasinil amal dan perbuatan yang baik. Itu cerminkan bahwa orang kayak orang yang ngerti tentang ilmu tunjukkan. Makanya mudah-mudahan ini Nurul Aqrab bisa melahirkan generasi-generasi anak-anak yang cerdas, berakhlak yang mulia. Amin ya Rabbal. Zaman sekarang aneh ya para asatidz, orang ahli ilmu nggak berharta dihina. Betul. Kebalik zaman sekarang, orang banyak harta tapi bodoh dimuliakan. Udah alim ya kaya udah. Makanya sekarang Pak kebalik zaman. Saya pernah diundang satu tempat dalam acara walimatul wakil peresmian rumah. Orang luar negeri punya perusahaan tapi melejit, cuman punya istrinya orang Riana. Peresmian rumah. Yang datang itu teman-temannya mobil-mobil mewah. Pas saya bawa motor nggak dianggap. Sama security apa itu bukan tempat motor. Padahal kita pakai sorban. Masya Allah. Kita masuk nih mobil tiket bawa motor, masuk di kanan. Benar. Ya Allah. Tapi kalau pakai mobil, wah, begini.
Ya, maka Bu ya, kita jangan sampai melahirkan generasi yang hanya berilmu saja, tapi harus berakhlak. Innama bu'istu liutammima makarimah. Masuk mall, saya satu waktu masuk mall pakai sarung. Ini security bohong, hampir agak dicurigai saya. Masuk mall pakai sarung, pakai peci yang kita harus terangkan ini agak baru. Kayaknya dicurigai, nggak tahu bukannya es. Kayaknya pura-pura nawar mobil aja. Apakah jaminan orang kelihatan gembel itu orang gila? Belum tentu. Apa jaminan orang yang pakaiannya toel kayak semua berdasi begitu juga orang baik? Belum tentu. Kebaikan orang itu ada di hatinya. Setuju? Kita tidak menghina orang. Siapa tahu dia kelihatannya kayak orang gembel, padahal dia waliullah. Jadi jangan sujud sama orang. Nah di sini maka jangan ada bahasa mentang. Yuk, sholat yang kita kerjakan dengan khusyuk, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sholatnya aja. Sholat yang paling mantap kerjanya membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Bahaya tuh begitu tuh, merasa yang paling benar. Kita sesama manusia ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ukhuwah basariyah, persaudaraan kita sebangsa. Dan sampai membeda-beda urusan masalah dia entah orang kafir atau orang muslim, nanti Allah yang memisahkan. Setuju nggak nih? Wah, ya. Cukup tugas kita berdakwah, mengajar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Menisukan sudah boga sia, sudah menisukan apa? Mohon maaf ya, kayaknya kayak punya sendiri aja. Aku nih yang paling ahli surga, masya Allah. Mentang-mentang sujudnya berapa sampai jidat aja, wah, girang sudah keong jendok. Asal tahu sunnah, jangan pernah kamu basah, bid'ah doang, neraka, kafir, bid'ah. Haji dulu atuh, yang jelas. Enggak semua bid'ah dolalah, enggak semua dolalah itu ada. Enggak semua bid'ah dolalah, ada juga bid'ah hasanah. Ngaji kita atuh. Iya kan maklumnya cara sebuandaannya jadi ada kesat tidak begitu, jangan suka sujud sama orang. Benar saya nih bintang rola, bintang saya neraka gak ada yang benar lagi. Betul bos, setuju? Kita diuji lihat duluakum ayyukum ahsanu. Tidak binafsik, diri sendiri aja awali. Anfusakum wa ahlikum, naruh dirimu, keluargamu. Pasti gak enak kau. Kurang sok lagi di kubu hesek. Di rumah ngaji, karena hanya cuma lewat Google begitu. Berani membid'ah-bid'ahkan perbuatan orang. Klarifikasi dulu. Jangan mudah kita mengambil sikap, jangan mudah menjustifikasi. Setuju? Baiklah, karena waktunya sudah kurang bersahabat, suasana pengajian lebih panas pintunya konsen, jangan jadi kematian, paling pojok supaya keluar ketahuan. Tentu tepatnya jauh ke lokasi itu berbang. Coba kalau kalian berbang, yakin habis semua yang hadir. Ya, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu pertengahan. Wakulu wasrobu wala tusrifu, makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan melewati batas. Makan mulu bahaya, minum mulu buka. Itu sudah namanya. Nah, ngaji juga jangan overdosis, yang penting pertengahan. Kesimpulan pertama, lewat peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di Yayasan
ini ya kita dapat ambil hikmah untuk kita, keluarga kita, untuk senantiasa lebih meningkatkan lagi ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat yang kita lakukan ini harus betul-betul dihayati, dimaknai secara mendalam, bukan hanya dalam sholat yang kita lakukan secara terminologi, melainkan juga sholat yang kita lakukan ini mencerminkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, tentu saja mudah-mudahan ya para dewan guru di Yayasan Nurul Arok ini para berkah ya, yang masih bujangan cepat-cepat dapat jodoh. Amin. Ada kan yang bujangan ada? Dapat doa alhamdulillah. Ya, yang belum dapat THR mudah-mudahan dapat THR. Insya Allah. Tapi saya lihat asal itu belum ada THR aja udah sumringah banget, senyumnya lebar sampai setengah hektar. Apalagi dapat THR, mudah-mudahan Nurul Arok semakin berkah ya. Ini Ibu Ustadzah Hajah Mutia Adawiyah di ponakan saya. Tadi juga saya penghormatan sama Rece, sebab Rece di Sukabumi atau hadir makaratnya Rece. Dan pasti ini insya Allah Nurul Arok semakin bertambah maju. Ya, kami juga sama ada pesantren dan kemudian ya tentu mari kita kirim Fatihah ya, khususan sama kakak dari ayahnya dan ibu saya Rabbi Adawiyah, Bapak dia di Bangun SPA, jadi dan juga ayahnya ada Syekh Nawawi ya, dan mereka ada simpatinya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal mushkilat ikshifil hudubahan bihadal ma'ani hatta nattori ala hubayadil masya'il wa qadnal qadri wa dolal bahkan mafi kukuli amri wa ta'ala mungkuyub innal ladhina yashhaduna bi'ahdillahi wa imanin samanan qalila ulaika la khalaqahum bil akhirah wa sallallahu alaihi bariyah sinu Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu semuanya mohon maaf ya, saya juga asal aneh ngomong asal galak ketika asal kami tanam gitu ya. Awalnya nggak bahasa biasanya sambung pada bahasa yang kurang enak gitu. Nyong kayak dulu wah. Mohon maaf ya, kalau ada ucapan dan sikap yang tidak berkenan ya, mohon maaf, namanya manusia ya. Al-insan manusia tayyiban subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.